Bab 1246-1250. Bab 1246, Pohon Iblis Bayi Jiwa. Hutan yang luas memiliki aroma yang tidak biasa yang melekat di atasnya. Kabut samar menutupi hutan dan kadang-kadang ada beberapa binatang kecil yang bergegas keluar dari rerumputan. Suasana damai menyebabkannya tampak seperti surga. Hutan purba ini telah membentuk dunianya sendiri setelah bertahun-tahun evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga memiliki cukup banyak binatang ajaib yang kuat. Semua orang harus berhati-hati. Beberapa sosok bergegas di udara sebelum mendarat di pohon besar. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum dengan lembut mengeluarkan pengingat. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di hutan ini. Mereka jelas adalah binatang ajaib dari tempat ini. Ya, cukup banyak binatang ajaib di sini adalah makhluk dari zaman kuno. Kekuatan bertarung mereka cukup kuat. Akan sedikit merepotkan jika seseorang terjerat dengan mereka. Tian Huo Zunze mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. Cih, apa bedanya jika mereka adalah makhluk purba? Tenang, semuanya akan baik-baik saja jika kamu mengikutiku. Ziyan melengkungkan mulut kecilnya. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Tubuh kecilnya yang halus bergegas keluar dan menuju ke bagian dalam hutan. Ayo ikuti gadis ini. Akan lebih aman mengikutinya di tempat ini. Xiao Yan tersenyum ke arah semua orang sebelum memimpin untuk mengikuti Ziyan. Hutan purba ini cukup besar. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka masih tidak dapat melihat tepi hutan meskipun telah melakukan shuttle selama lebih dari 10 menit. Dari sini, orang bisa tahu seberapa luas sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dou Sheng ini dari zaman kuno. Kelompok Xiao Yan telah merasakan cukup banyak aura kuat di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa kali ketika ada beberapa magical beast berukuran besar yang tampak ganas lewat di depan mereka. Namun, mungkin itu karena Ziyan adalah naga void kuno. Naga yang hadir secara samar-samar itu mungkin menyebabkan binatang ajaib ini menghindari melangkah maju dan mengganggu kelompok mereka. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan melakukan perjalanan dengan lancar. Beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah utara dan mengerutkan kening dengan erat. Apa itu? Dokter peri kecil buru-buru bertanya setelah melihat ini. Orang lain sudah masuk. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Xiao Yan berkata, sepertinya mereka juga telah menemukan pintu batu. Dokter peri kecil merajut alisnya dan berkata, tidak, mereka dari arah lain. Sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke hutan kuno ini daripada hanya orang yang mengambilnya. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia segera melanjutkan, sepertinya kita harus lebih cepat. Aku sudah merasakannya. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah kecil Xi Yan di depan. Buah bayi jiwa. Hati Xiao Yan menegang saat dia buru-buru bertanya. Iya, itu tidak salah. Saya lebih akrab daripada Anda dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Xi Yan mengangguk. Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jari-jari kakinya di cabang pohon dan dengan cepat menyerang. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Astaga, suara angin kencang terus muncul jauh di dalam hutan. Karena mereka takut diikuti, kelompok Xiao Yan telah sangat meningkatkan kecepatan mereka. Kelompok mereka secara acak bergerak di belakang Xi Yan. Hanya setelah 10 menit Xi Yan di depan akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Matanya menatap tajam ke depan. Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Matanya mengikuti tatapan Xi Yan dan menyapu tempat itu. Setelah itu, ia terdiam. Kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah danau besar 100 kaki. Air danau di dalamnya sangat jernih. Namun, orang tidak bisa melihat bagian bawah sekilas. Di tengah danau ada sebidang tanah terapung kecil. Itu seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Di pulau itu ada pohon kecil yang sangat aneh. Pohon kecil itu berwarna perak keabu-abuan. Cabang-cabang pohonnya terjalin seperti tanaman merambat. Cabang-cabang pohon ini akan membentuk busur aneh dimanapun itu diperpanjang. Jika dilihat dari jauh, orang akan menemukan bahwa bentuk tanaman ini sangat mirip dengan wanita hamil dengan rahim yang menonjol. Ada cahaya keemasan yang meluap dari bagian dalam perut yang dibentuk oleh banyak cabang. Itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tanaman berbentuk aneh ini dan berbicara dengan gembira.
Tunggu apa lagi sekarang setelah Anda menemukannya? Pergi dan ambillah. Xiong Zhan membuka mulutnya dan tertawa. Tunggu, benda spiritual alami apapun akan memiliki beberapa penjaga binatang ajaib. Buah bayi jiwa ini adalah harta unik yang memurnikan jiwa. Ini memiliki efek yang besar terhadap beberapa binatang ajaib juga. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki binatang penjaga? Ziyan, namun menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya berhenti di danau. Tinju kecilnya terkepal dan dia melemparkan pukulan. Angin yang menakutkan dengan keras menghantam permukaan kekurangan dan menciptakan lubang yang sangat besar. Bang! Pukulan ini baru saja dilempar ketika permukaan danau yang tenang tiba-tiba membentuk gelombang mengerikan. Segera, kelompok Xiaoyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau. Akhirnya, percikan terdengar dan keluar dari air. Matanya yang besar berisi kilatan ganas saat menyapu semua tempat. Ini sebenarnya adalah semi-naga yang mencapai surga. Itu sudah punah di dunia luar. Ziyan tanpa sadar terkejut ketika dia melihat binatang ajaib besar yang keluar dari air. Kelompok Xiaoyan juga melihat makhluk besar yang keluar dari air. Benda ini memiliki tubuh ular. Tubuhnya yang panjang ditutupi dengan sisik hijau. Tubuh itu sangat panjang, sedemikian rupa sehingga kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat bagian di atas permukaan air. Ada juga tanduk panjang hitam gelap di kepalanya. Tanduk panjang itu memiliki beberapa simbol misterius dan ada cahaya berwarna biru yang samar-samar berkedip di atasnya. Surga mencapai semi-naga. Jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiao Yan dari beberapa teks kuno. Selama zaman kuno, kekuatan bertarung dari binatang ajaib seperti itu cukup terkenal. Ada desas-desus bahwa tubuh surga mencapai semi-naga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Jika itu bisa mencuci dan memperbaikinya serta mengalami banyak kesengsaraan petir, itu mungkin bisa berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno yang sebenarnya. Tidak terduga bahwa kita masih bisa melihat surga mencapai semi-naga di sini. Xiao Yan menghela nafas. Setelah itu, dia menatap Ziyan. Yang terakhir mengangguk dan berkata, serahkan padaku. Kekuatan Heaven Reaching Semi-Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7. Namun, dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya, ia bahkan bisa bertarung melawan elit Douzun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menghabisinya, tentu saja itu yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung. Jika naluri binatang buas orang ini dilepaskan selama pertempuran dan akhirnya menghancurkan buah bayi jiwa, mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana tidak ada tempat bagi mereka untuk menangis. Ziyan melompat turun dari cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu berukuran 10 kaki. Naga ungu ini meraung ke arah langit ketika muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, itu adalah naga void kuno yang asli. Itu adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Selain itu, Heaven Reaching Semi-Dragon memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat. Di bawah raungan rendah oleh naga ungu, keganasan di mata surga mencapai semi-naga juga secara bertahap ditarik. Tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Kepala besar itu bergerak ke arah Ziyan dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Ziyan menepuk kepala surga mencapai semi-naga sebelum menunjuk ke arah pohon bayi jiwa di tengah danau. Surga mencapai semi-naga itu terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Ziyan. Matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Itu telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun. Secara alami, itu tidak mau hanya memberikannya kepada orang lain. Namun, tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan menyebabkannya tidak bisa melawan. Dalam sekejap, itu hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Bisakah kita memberikan kompensasi? Ini benar-benar sangat menyedihkan. Hati Ziyan melunak saat melihat surga mencapai semi-naga ini. Dia menoleh dan bertanya pada Xiao Yan. Sosok Xiao Yan bergegas turun dan mendarat di samping Ziyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah surga mencapai semi-naga dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Awalnya, saya tidak ingin merebut sesuatu yang Anda suka tetapi buah bayi jiwa benar-benar terlalu penting bagi kami. Harta karun unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang, tetapi aspek utama yang dilatih binatang ajaib adalah tubuh fisiknya.
Efek memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Saya memiliki dua jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib. Seharusnya memiliki efek yang cukup besar terhadap Anda. Selain itu, tubuh Anda mengandung garis keturunan naga kuno. Ada cukup banyak kesulitan besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Ada juga rumput transformasi tubuh yang matang. Mata surga yang mencapai semi naga segera menjadi cerah ketika mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh. Baru kemudian tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat ini. Dia buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. The Heaven Reaching Semi-Dragon mengisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Itu akhirnya puas dengan kompensasi ini. Itu menggerakkan tubuhnya yang besar dan memasuki bagian dalam danau sambil membawa beberapa riak. Setelah dengan lembut mengirim dengan orang besar ini, Xiaoyan melambaikan tangannya ke arah Ziyan di sampingnya. Tubuhnya kemudian bergerak dan dia muncul di pulau di tengah danau. Hanya ketika dia berdiri di samping pohon iblis bayi jiwa, Xiaoyan menyadari bahwa dua buah emas seukuran kepalan tangan digantung di dalam perut wanita hamil seperti cabang-cabang pohon. Buahnya muncul seperti manusia yang hidup seperti bayi. Aroma yang samar-samar hadir menyebar darinya, menyebabkan jiwa di antara alis Xiaoyan tanpa sadar bergetar sedikit. Cepat ambil benda itu. Suara auman magical beast di dalam hutan ini menjadi padat. Tampaknya cukup banyak orang yang menerobos masuk. Kelompok dokter peri kecil juga bergegas ke pulau di tengah dan mendesak. Xiaoyan mengangguk. Dia memotong cabang pohon iblis bayi jiwa yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Buah bayi jiwa ini sangat misterius. Itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Kalau tidak, itu akan menguap secara bertahap. Satu-satunya hal yang dapat menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis. Setelah berhasil membuat kotak kayu, Xiaoyan dengan hati-hati memotong banyak cabang. Setelah itu, dia memotong dua cabang pohon yang menahan buah bayi jiwa dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak kayu. Dia membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kami akhirnya mendapatkan buah bayi jiwa. Hati Xiaoyan muncul seolah-olah telah dibebaskan dari batu yang berat saat dia menyimpan buah bayi jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menyelesaikan misinya. Yao Lao pasti bisa memulihkan kekuatan puncaknya kali ini. Ayo pergi. Xiaoyan berencana untuk pergi dengan cepat setelah menyimpan buah bayi jiwa ketika dia menemukan bahwa Ziyan di sampingnya sedang menatap bagian hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Dia menjadi tercengang ketika dia bertanya, "Ada apa?" Ada yang memanggilku." Mata Ziyan juga menjadi sedikit kehilangan dan kabur pada saat ini. Perasaan semacam itu sepertinya berasal dari garis keturunannya. Bab 1247, Buah Asal Naga Phoenix. Kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan ini. Mereka mengikuti matanya dan melihat ke arah tempat dia menatap. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah hutan tak berujung. Tidak ada tanda yang tidak biasa sedikit pun di tempat itu. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Mustahil bagi Ziyan untuk tiba-tiba memiliki perasaan seperti itu. Yang terakhir adalah naga void kuno. Lupakan dia, kemungkinan bahkan Yao Lao tidak benar-benar memahami keberadaan misterius semacam itu. Adapun pemanggilan misterius semacam itu yang Ziyan sebutkan, itu mungkin hanya sesuatu yang dia sendiri bisa rasakan. Apa yang harus kita lakukan? Suara auman binatang ajaib di dalam hutan kuno ini menjadi semakin dekat satu sama lain. Tampaknya cukup banyak ahli yang tertarik ke tempat ini. Dokter peri kecil memandang Xiaoyan dan berkata. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia melirik Ziyan, yang matanya tetap terkunci di bagian dalam hutan. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengangguk dengan keras dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi dan melihatnya. Karena kita telah memasuki Gunung Harta Karun, kita secara alami harus menyaksikan harta karun sejati. Para pencari harta karun lainnya tidak memiliki penghalang kekuatan naga. Tidak mudah bagi mereka untuk berhasil masuk. Kami masih memiliki waktu yang cukup." Senyum muncul di wajah kecil Ziyan, yang telah menatap terus-menerus, setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke bagian dalam hutan. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Aura binatang ajaib di hutan di belakang danau tidak diragukan lagi bahkan lebih ganas daripada yang ada di luar.
Bahkan ada beberapa aura yang menyebabkan kelompok Xiaoyan mengungkapkan ekspresi serius. Beruntung ada kekuatan naga Ziyan sebagai pencegah. Meskipun aura itu juga merasakan kelompok Xiaoyan, jelas bahwa mereka secara bertahap mundur setelah ragu-ragu. Dalam ingatan mereka, pemilik naga semacam ini mungkin adalah keberadaan yang sangat merepotkan. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi mereka jika mereka bisa. Tentu saja, binatang buas yang tetap berada di dalam hutan kuno ini untuk waktu yang tidak diketahui, gagal merasakan bahwa pemilik naga ini mungkin hanyalah seorang anak naga kekosongan kuno. Namun demikian, kelompok Xiaoyan beruntung belum bertemu dengan banyak orang, penghalang di dalam wilayah hutan yang dalam ini di mana bahaya mengintai di mana-mana. Oleh karena itu, setelah bola-balik selama hampir 10 menit, kecepatan kelompok mereka perlahan berkurang. Aura di sekitarnya telah benar-benar menghilang. Dokter peri kecil tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mereka melangkah ke wilayah tertentu dan dia dengan lembut berkomentar. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah setelah mendengar ini. Setelah merasakan tempat itu sebentar, dia memang menemukan bahwa aura mengerikan yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar menghilang. Apa yang terjadi? Tian Huo Zunze juga mengerutkan kening. Ekspresi hati-hati juga muncul di wajahnya. Jika seseorang ceroboh di tempat ini, kemungkinan besar seseorang hanya bisa selamanya tinggal di tempat ini sebagai pupuk untuk obatnya. Tidak perlu khawatir, tempat ini sudah menjadi pusat hutan kuno. Ziyan berkata dengan lembut. Matanya terfokus dengan penuh perhatian pada tempat yang tidak jauh di depan. Tempat itu adalah tanah datar. Tidak ada yang aneh di rerumputan hijau subur itu. Hal ini menyebabkan kelompok Xiaoyan bertanya-tanya sedikit. Apakah ini tempat yang memanggil Ziyan? Ziyan melayang turun dari cabang pohon dan dia perlahan mengambil alih selusin langkah di tanah. Setelah itu, wajah kecilnya menjadi serius saat dia mengulurkan tangan kecilnya. Tepat ketika tangan kecilnya bersentuhan dengan ruang kosong setengah kaki dari tanah, cahaya keemasan tiba-tiba muncul entah dari mana. Kelompok Xiaoyan melihat cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul. Beberapa kejutan melintas di mata mereka. Cahaya keemasan ini berubah menjadi bentuk mangkuk terbalik. Bagian bawah dan atas berbentuk bulat. Ukurannya berdiameter 100 kaki. Meskipun cahaya keemasan menyilaukan, itu ditutupi oleh banyak pohon yang bertumpuk. Kecuali ada yang dekat, jika tidak, mustahil untuk menemukannya. Apa ini? Kelompok Xiaoyan juga muncul dan muncul di samping Ziyan. Mereka melihat penghalang cahaya keemasan di depan dan ekspresi serius menutupi mata mereka. Mereka bisa merasakan semacam tekanan dari penghalang cahaya keemasan misterius ini. Tekanan semacam ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa bahkan jika mereka semua bergandengan tangan, kemungkinan mereka tidak akan mampu menembus penghalang cahaya keemasan yang aneh ini. Ini adalah penghalang spiritual binatang. Hanya binatang ajaib dengan kekuatan yang sangat besar ketika masih hidup yang dapat membentuk penghalang roh binatang seperti itu dan hanya dapat melakukannya ketika ia akan mati. Tangan kecil Ziyan dengan lembut menggosok penghalang cahaya. Semacam kesedihan samar hadir di wajahnya. Xiaoyan terdiam. Karena benda ini memanggil Ziyan, itu berarti pemilik penghalang spiritual binatang ini kemungkinan besar berasal dari suku naga Void kuno. Ada yang salah. Ziyan menyentuh penghalang cahaya. Wajah kecilnya tiba-tiba berubah saat dia berkata, penghalang spiritual binatang buas ini tidak hanya memiliki aroma naga Void kuno tetapi sepertinya ada sedikit aroma surga setan Phoenix. Namun, aroma semacam ini jauh lebih murni daripada suku Heaven Demon Phoenix saat ini. Kelompok Xiaoyan saling memandang setelah mendengar ini. Mungkinkah seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix kuno juga mati di tempat ini? Tidakkah kamu tahu jika kamu membuka dan melihatnya? Xiongzan di sampingnya menggosok kepalanya dan berkata. Ziyan mengangguk sedikit. Karena dia datang ke sini, dia harus masuk dan melihatnya. Segera, dia menggigit jarinya yang halus. Setetes darah kuning keemasan muncul. Dia meletakkan jarinya dengan lembut ke penghalang spiritual binatang sebelum menggambar tanda darah kuning keemasan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang dapat membuka penghalang spiritual binatang semacam ini. Setelah menggambar tanda darah kuning keemasan, titik di mana tanda itu berfluktuasi dengan cepat. Segera, penghalang cahaya keemasan berdesir dan garis retakan cahaya keemasan perlahan robek dan terbentuk. Ayo pergi. Ziyan melambaikan tangannya saat melihat ini. Dia mengambil langkah. Setelah ragu-ragu sejenak, kelompok Xiaoyan di belakangnya juga mengikuti.
Setelah orang terakhir memasuki penghalang spiritual binatang, cahaya keemasan itu berfluktuasi sekali lagi dan garis retak dengan cepat menghilang. Kelompok Xiaoyan merasa terpesona saat mereka melangkah ke penghalang spiritual binatang. Hutan hijau subur menghilang hampir seketika. Sebuah dataran terpencil menggantikannya. Ukuran dataran ini cukup besar. Itu ditutupi dengan pasir merah cerah yang tampak seolah-olah telah diwarnai dengan darah segar. Kadang-kadang akan ada beberapa warna debu batu putih pucat di tengah kemerahan cerah. Ketika mereka melihat jauh, semua orang menemukan bahwa ada altar batu kuno berukuran 1000 kaki yang terletak di tengah dataran. Sebuah tekanan samar-samar hadir meresap dari altar, menyebabkan Douqi dalam tubuh kelompok Xiaoyan menjadi lamban. Apa tekanan menakutkan? Kelompok Xiaoyan bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Tekanan saja bisa menyebabkan mereka berada dalam kondisi seperti itu. Seberapa menakutkan pemilik tekanan itu? Mata Ziyan langsung terkunci ke altar batu besar itu saat dia memasuki tempat ini. Dia merenung sejenak sebelum jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Setelah itu, dia terbang menuju altar. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan semacam ini. Kelompok Xiaoyan buru-buru mengikuti ketika mereka melihat aksi Ziyan ini. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mendarat di atas altar batu besar. Perasaan kuno menerkam ke arah mereka setelah kontak dekat dengan altar batu besar ini. Hal ini menyebabkan kelompok Xiaoyan mengatur ulang emosi mereka. Kelompok Xiaoyan berdiri di tengah altar. Melihat ke atas dari tempat ini, mereka bisa melihat tangga batu hijau yang memanjang ke ujung. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat ujung tangga batu. Perasaan memanggil itu tampaknya semakin kuat. Ziyan dengan lembut menghembuskan napas. Wajahnya yang kecil juga menjadi sangat muram. Kakinya menginjak tanah dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menaiki tangga batu dengan cara seperti kilat sebelum muncul di ujung altar. Kelompok Xiaoyan mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di depan altar, mereka akhirnya melihat wajah terkejut luar biasa Ziyan. Matanya melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ada platform batu emas ungu di tengah altar. Sebuah alur besar setengah kaki hadir di atas tangga batu. Pada saat ini, bibit pohon kecil mulai tumbuh dari dalam platform batu. Ketiga bibit itu hanya setebal ibu jari tetapi berkelok-kelok seperti naga besar. Bagian atas bibit pohon kecil ini tergantung buah. Buah ini seukuran telapak tangan. Itu berwarna emas dan ungu. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa separuh emas itu berputar dan berputar, tampak seperti versi naga void kuno yang menyusut. Separuh ungu lainnya menari dengan sayap terbentang, seekor phoenix. Betul sekali. Itu memang surga setan phoenix. Meskipun ini sedikit berbeda dari gambar yang dilihat Xiaoyan tetapi bentuk keseluruhannya masih bisa dikenali oleh Xiaoyan. Buah yang dibentuk oleh naga void kuno dan phoenix setan surga. Kelompok Xiaoyan saling melirik setelah melihat buah yang sangat misterius ini. Mereka semua mengalami kerugian. Bahkan dengan kemampuan Xiaoyan untuk mengenali obat, dia belum pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harta yang begitu unik di dunia ini. Sepertinya tekanan, dipancarkan dari dalam buah. Dokter peri kecil berkomentar dengan lembut. Suaranya juga mengandung ketidakpercayaan. Hati Xiaoyan juga bergetar saat mendengar ini. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa tekanan yang menembus tempat ini memang dipancarkan dari dalam buah naga phoenix ini, yang memiliki penampilan luar yang sangat aneh. Ini adalah buah asal naga phoenix, hanya ada di dalam beberapa buku kuno suku naga kuno. Phoenix itu juga bukan Heaven Demon Phoenix. Sebaliknya, itu adalah leluhur mereka. Phoenix surga kuno. Buah jenis ini membutuhkan penyerapan kekuatan hidup dari naga void kuno dan phoenix surga kuno untuk mendapatkan 10% peluang untuk dilahirkan. Bahkan dalam catatan naga void kuno, buah asal naga phoenix ini hanya muncul 5 kali saja. Ini ke-6 kalinya. Mata Ziyan terkejut saat dia melihat buah asal naga phoenix yang benar-benar hanya ada dalam legenda. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menoleh. Dia berdiri di puncak altar dan menatap dataran luas dari atas. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa warna putih pucat di tengah lumpur merah cerah secara samar-samar menggambarkan naga yang sangat besar dan kerangka Heaven Phoenix. Naga void kuno dan phoenix surga kuno benar-benar mati bersama di tempat ini. Bab 1248, Huang Xuan. Kerangka besar terhubung dengan kepala yang satu menyentuh ekor yang lain,
secara kebetulan membentuk lingkaran melingkar yang mengelilingi dataran ini. Altar batu yang sangat besar ini secara kebetulan berada di tengah lingkaran ini. Sementara mata Ziyan mengamati tulang di bawah dengan kaget, kelompok Xiao Yan juga memperhatikan hal ini. Segera, mereka menghirup udara dingin yang dalam. Suara mereka mulai dipancarkan satu demi satu. Naga kekosongan kuno. Phoenix surga kuno. Binatang ajaib pamungkas yang pada dasarnya hanya ada dalam legenda telah benar-benar muncul di tempat seperti ini. Meskipun mereka hanya satu set tulang, itu sudah cukup untuk membuat hati seseorang terguncang. Tidak heran buah asal naga Phoenix lahir. Naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno benar-benar mati di sini, gumam Xiao Yan. Naga kekosongan kuno dan Phoenix surgawi kuno adalah semua eksistensi pamungkas dalam dunia binatang ajaib. Namun, keduanya benar-benar tidak dapat dibandingkan. Mereka akan bertarung dimanapun mereka bertemu. Saya pikir mereka berdua akhirnya mati di tempat ini karena cedera setelah mengalami pertempuran besar. Ziyan membuka mulutnya dan berkata, namun, kekuatan hidup Phoenix surgawi kuno jelas lebih rendah daripada naga Void kuno. Kalau tidak, aura Heaven Phoenix harus menjadi yang dominan di penghalang spiritual binatang ini. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melihat ke arah Ziyan dan bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Buah asal naga Phoenix yang disebut ini jelas merupakan hal yang sangat penting. Itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh Xiao Yan terlepas dari pengalamannya. Karenanya, dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pasti harus membawa buah asal naga Phoenix ini. Jika tidak, jika Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan dapat berevolusi menjadi binatang pamungkas sejati yang memiliki garis keturunan naga dan Phoenix. Pada saat itu, suku naga Void kuno akan terancam. Wajah kecil Ziyan tampak muram saat dia berbicara. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat mendengar ini. Dia jelas berhubungan buruk dengan suku Heaven Demon Phoenix. Semakin kuat kekuatan yang terakhir, semakin tidak menguntungkan baginya. Ambil cepat. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berbalik dan hendak bertindak ketika ekspresi di wajahnya berubah. Dia merasakan riak intens yang tiba-tiba terbentuk di ruang ini. Segera setelah itu, banyak aura memasukinya pada saat yang bersamaan. Perubahan tak terduga ini secara alami juga dirasakan oleh kelompok Xiao Yan. Segera, mata mereka mengikuti sumber fluktuasi dan melirik. Hati mereka tenggelam. Sebuah garis retak sedang robek terbuka pada penghalang spiritual binatang. Segera, sekelompok orang menyerbu dengan ganas. Jika seseorang melihat mereka dengan hati-hati, mereka secara mengejutkan adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er dan yang lainnya, yang telah menerobos masuk ke tempat ini, menyapu mata mereka yang agak kehilangan di sekitar mereka. Setelah itu, mata mereka berhenti di altar di tengah dataran. Karena mereka saat ini sedang tinggi di udara, mereka dapat segera melihat buah aneh yang mempesona di altar. Ekspresi mereka segera menjadi membosankan. Buah asal naga Phoenix. Kesunyian berlangsung sesaat sebelum teriakan yang dipenuhi dengan kejutan luar biasa tiba-tiba bergema di tempat itu. Ekspresi pria berambut putih di samping Feng Qing'er tiba-tiba berubah setelah mendengar teriakan ini. Matanya terkejut ketika dia melihat ke atas altar. Ekspresi panas yang sangat liar dan keras melonjak ke matanya. Setelah mendengar teriakan Feng Qing'er, wajah kecil Ziyan menjadi dingin saat dia menarik tangannya. Mencoba untuk mengeluarkan buah asal naga Phoenix membutuhkan prosedur yang rumit. Jika mereka tidak mengusir tamu yang tidak diinginkan ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengeluarkan buah dengan tenang. Xiao Yan juga menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menatap kelompok yang menerobos masuk dan dengan lembut berkata, bersiaplah untuk bertarung. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa karena kelompok Feng Qing'er juga telah mengenali buah asal naga Phoenix, mereka pasti tidak akan mudah menyerah. Pertempuran berdarah pun tak terhindarkan. Semua orang juga perlahan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Xiong Zhan menggosok tinjunya yang besar, membuka mulutnya dan tertawa galak, sudahlah. Mungkin karena garis keturunan di tubuhku tapi aku yang lama juga melihat burung-burung ini sangat tidak menyenangkan. Xiao Yan, segera bawa orang-orangmu dan tinggalkan altar. Kalau tidak, kalian semua akan dimakamkan di sini hari ini. Mata Feng Qing'er dingin dan tajam saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan meliriknya sebelum benar-benar mengabaikannya. Matanya menyapu kelompok pihak lain dan tanpa sadar sedikit mengernyit.
Kelompok mereka ini tidak hanya memiliki Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion tetapi ada juga pemimpin suku dari suku Great Earth Tiger dan suku Silver Moon Wolf yang pernah ditemui Xiao Yan di puncak gunung saat itu. Kedua orang ini juga asli dua bintang Dousun. Selain itu, selain dua orang ini, ada juga pria berambut putih dan sesepuh berjubah hitam. Xiao Yan sudah bertemu yang pertama dan baru saja menemukan yang terakhir. Namun, kekuatan tetua ini jelas cukup kuat. Aura tersembunyi itu sepertinya tidak lebih lemah dari orang lain. Dengan cara ini, hanya kelompok mereka yang akan memiliki 5 ahli kelas Dousun. Formasi ini bisa dibilang menakutkan. 5 Dousuns. Xiao Yan menggosok jarinya dengan lembut. Dia menghitung sedikit sebelum menghela nafas lega. Formasi ini memang cukup kuat tetapi jika pihaknya menambahkan Sky Demon Puppet dan 10 boneka yang baru saja diperolehnya, mereka akan dapat memblokir 6 Dousuns. Meskipun pihak lain masih memiliki cukup banyak ahli di puncak kelas Douzong, mereka tidak dianggap kelas berat. Gadis kecil, nada bicaramu benar-benar arogan. Jika Anda ingin merebut sesuatu, Anda harus terlebih dahulu melewati saya yang sudah tua ini. Petik 2. Xiong Zhan tertawa galak. Dia mengeluarkan raungan ke arah langit dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap, dia telah menjadi pria besar setinggi 10 meter. Sebuah aura ganas menyebar segera, menyebabkan beberapa ahli di bawah kelas Douzun memiliki sedikit perubahan ekspresi. Jadi itu beruang naga kuno. Anda sebenarnya berani bertindak arogan dengan hanya mengandalkan sedikit garis keturunan naga. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria berambut putih itu melirik Xiong Zhan yang besar dan tertawa dingin. Bagaimana dengan ini? Suara dingin itu baru saja terdengar ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze melangkah maju bersama. Mereka muncul di udara jauh dari altar. Aura luas dan perkasa berada di puncak kelas bintang 3 Douzun menyapu tanpa menahan diri, menyebabkan seluruh ruang ini sedikit berfluktuasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pihak kita tidak memiliki Dousuns? Melihat ini, Lei Zunze tertawa dingin. Dia melangkah maju bersama dengan para pemimpin suku macan bumi besar dan suku serigala bulan perak. Aura megah menyebar dengan cara tanpa kompromi. Dalam sekejap, suasana seluruh tempat ini menjadi sangat tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia melirik aura ganas dari kelompok Lei Zunze. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan wayang setan langit emas gelap muncul. Dia kemudian melambaikan tangannya lagi. 10 boneka setan bumi muncul di udara. Cahaya emas dan perak saling bersilangan, menyebabkan mata seseorang merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk. Ke-11 boneka baru saja muncul ketika wajah kelompok Lei Zunze tanpa sadar sedikit berkedut. Kekuatan 10 boneka adalah sesuatu yang mereka saksikan secara pribadi sebelum memasuki sisa-sisa. Kombinasi dari 10 boneka itu bisa melawan bintang 2 Douzun. Hari ini, aku akan melihat siapa yang bisa merebut benda itu dari altar ini. Sosok Xiao Yan perlahan naik ke udara. Api ungu coklat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu berkumpul di udara di atasnya dan membentuk naga api besar. Raungan naga api mengguncang seluruh tempat. Ekspresi Feng King Air sedikit berubah saat dia merasakan aura kuat yang luar biasa dari Xiao Yan. Dia menggertakkan giginya. Ada keengganan untuk menerima ini di matanya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir benar-benar tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, yang terakhir telah melemparkannya jauh di belakangnya. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan perkasa menyebar di langit. Aura hampir 10 elit Douzuns meletus pada saat yang sama. Adegan spektakuler ini menyebabkan beberapa ahli Wind Lightning Pavilion tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mata sedingin es pria berambut putih itu menatap Xiao Yan di udara. Melihat dari segi aura saja, pihak mereka jelas agak dirugikan. Kelompok Xiao Yan mungkin tidak besar jumlahnya tapi semua aura mereka cukup kuat. Sangat sulit untuk berurusan dengan mereka. Penatua Huangxuan, sepertinya kami hanya bisa mengundangmu untuk campur tangan kali ini. Pria berambut putih itu menghirup udara dalam-dalam. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah pria tua berjubah hitam, yang pada akhirnya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dan berbicara dengan hormat. Aye, penatua jubah hitam itu mengangguk dengan lembut. Matanya melihat ke arah puncak altar yang jauh. Matanya yang dalam itu berisi panas berapi-api yang melompat ke dalam. Dia bergumam, buah asal naga Phoenix.
Sepertinya surga benar-benar ingin memberkati suku kita. Kami benar-benar telah bertemu item misterius yang legendaris di tempat seperti itu. Pria tua berjubah hitam itu perlahan mengambil beberapa langkah ke depan setelah tawanya terdengar. Setelah dia melangkah maju, aura agung yang tidak jelas tiba-tiba melonjak. Pada saat dia mengambil langkah keempat, auranya benar-benar telah menembus ke tingkat bintang 5 Douzun. Generasi yang lebih muda, aku yang lama masih bisa membiarkan kalian semua pergi hidup-hidup jika kamu pergi sekarang. Suara samar lelaki tua berjubah hitam itu seperti guntur langit yang marah. Itu mengguncang seluruh ruang ini sampai bergetar. Bintang 5 Douzun. Kelompok Xiaoyan memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka menatap sesepuh berjubah hitam ini. Hati mereka sedikit tenggelam. Tanpa diduga, lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah yang terkuat di antara mereka yang berasal dari kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Tidak heran Feng Qing'er memiliki kepercayaan diri seperti itu. Orang tua ini telah bersembunyi sangat dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Huo Zunze sedikit mengernyit. Matanya melihat ke arah Xiaoyan. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun sangat besar. Huang Xuan ini telah membalikkan situasi hanya dengan mengungkapkan dirinya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bahkan jika kita harus menghancurkan benda misterius semacam ini, kita tidak boleh meninggalkannya untuk mereka. Xiaoyan tertawa dingin dan berkata, selain itu, hanya bintang 5 Douzun tidak memiliki kualifikasi untuk memaksaku kembali. Kalimat terakhir Xiaoyan tidak disembunyikan dengan cara apapun. Itu langsung menyebar dengan ditemani oleh angin liar. Teman keras kepala. Kalau begitu, tetap di sini. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Pohon mati itu seperti wajahnya secara bertahap berubah menjadi sangat dingin. Dengan kekuatan bintang 5 Douzun, itu cukup baginya untuk mengabaikan semua orang yang hadir. Meskipun dia tidak ingin bertarung, pihak lain tidak bisa menyalahkannya karena kejam karena mereka menolak untuk menerima tawaran baiknya. Serang, jangan biarkan siapapun dari mereka hidup-hidup. Suara padat lelaki tua berjubah hitam telah menyebabkan seluruh tempat ini dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Bab 1249, Jiwa Leluhur Surga Phoenix. Mata kelompok Lei Zunze segera mengungkapkan kilatan sengit ketika mereka mendengar kata-kata padat dari lelaki tua berjubah hitam itu. Serahkan lelaki tua berjubah hitam itu ke wayang setan langit. Rasa dingin juga melonjak di mata Lindong. Orang yang paling merepotkan untuk dihadapi di pihak lain adalah lelaki tua berjubah hitam itu. Selama mereka menaklukkannya, yang lain tidak perlu khawatir. Xiaoyan membentuk segel tangan misterius setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spiritual di antara alisnya juga menyebar. Mengikuti penyebaran kekuatan spiritualnya, 10 boneka iblis bumi di udara juga menggeser langkah mereka. Dalam sekejap mata, formasi yang telah ditampilkan di luar aula besar sebelumnya sekali lagi terbentuk. Formasi semacam ini sangat misterius. Itu bisa untuk sementara menambah kekuatan boneka lain ke boneka di tengah formasi. Untungnya, Xiaoyan juga berhasil mendapatkan rahasia formasi semacam ini ketika dia mendapatkan kendali atas boneka-boneka ini. Karenanya, dia tidak panik saat menggunakannya. Hah! Sebuah tangisan terpancar dari dalam tenggorokan Xiaoyan. Wayang setan langit bergerak dan bergegas ke formasi. Segera, cahaya perak terang melonjak keluar dari dalam 10 boneka dan terus mengalir menuju boneka setan langit di antara mereka. Menyerang. Ekspresi tetua berjubah hitam tanpa sadar tenggelam ketika dia melihat tindakan Lindong ini. Ia juga sempat menyaksikan keunikan formasi wayang ini sebelumnya. Segera, dia mengeluarkan teriakan tajam. Lei Zunze dan yang lainnya juga mengangguk berat setelah mendengar ini. Kaki mereka menginjak tanah dan tubuh mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju altar. Dalam sekejap, suara angin yang bergemuruh terus bergema di seluruh tempat ini. Kamu harus terlebih dahulu melewati aku yang lama jika kamu ingin merebut sesuatu. Xiongzan melolong marah ketika dia melihat semua orang bergegas mendekat dengan cara yang mengejutkan. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tanah bergetar pada saat ini. Dikabarkan bahwa beruang naga memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan membelah tanah. Izinkan saya yang lama untuk mencicipinya hari ini. Kepala harimau bumi besar tertawa dingin ketika raungan harimau yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Segera, tubuhnya langsung berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju Xiongzan. Perhatikan ayahmu yang meledak ini,
kepalamu dengan pukulan. Ekspresi ganas muncul di wajah Xiong San. Dia mengepalkan tinjunya yang besar. Setelah itu menjadi seperti tank yang mengamuk yang bertabrakan dengan kepala Great Earth Tiger tanpa mundur. Segera, angin yang menakutkan menyapu seperti badai. Serahkan Lei Zunze itu padaku. Dokter peri kecil melihat pertempuran besar yang intens yang segera meletus. Matanya yang cantik juga melihat ke arah Lei Zunze, yang menyerbu dengan cahaya kilat yang terang. Dia mengeluarkan tangisan lembut dan tubuhnya yang indah keluar. Setelah itu, dia menghentikan Lei Zunze di udara. Tangannya melambai dan kabut abu-abu menyebar ke segala arah. Serahkan kepala suku serigala bulan perak itu padaku. Xiao Yan, orang dari suku Heaven Demon Phoenix itu akan kamu tangani. Tian Huo Zunze juga bergerak. Dia langsung memblokir elit suku bulan perak Douzun. Aura yang luas dan perkasa menyebar dan secara langsung menyebabkan ekspresi orang-orang di belakang berubah. Xiao Yan juga sedikit mengangguk saat dia melihat medan pertempuran yang terbentuk dengan cepat. Dia melirik pria berambut putih, yang sedang berjalan di udara. Senyum dingin muncul di wajahnya. King Er, kamu seharusnya merasakan keanehan tempat ini, bukan? Pria tua berjubah hitam itu menyapukan pandangannya ke seluruh area sebelum tiba-tiba menoleh dan berbicara ke arah Feng King Er. Mata Feng King Er berkedip sedikit. Dia merasakan sedikit sebelum kegembiraan muncul di matanya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, Penatua, yakinlah. Serahkan padaku. Ya, apakah kita bisa berhasil mendapatkan buah asal naga Phoenix akan tergantung padamu. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan bergegas keluar seperti burung besar. Aura perkasa dari bintang 5 Douzun benar-benar meletus pada saat ini. Langit dan daratan berubah karenanya. Cahaya terang melonjak dan dituangkan ke tubuh wayang setan langit. Menyusul penuangan energi yang begitu besar, warna emas gelap dari wayang setan langit tanpa sadar menjadi lebih dalam. Mengaum. Raungan rendah yang kering tiba-tiba dipancarkan dari tenggorokan wayang setan langit setelah sinar terakhir dari cahaya perak mengalir ke tubuhnya. Mata kosong miliknya itu telah diresapi oleh cahaya kemasan. Ini mengangkat kepalanya dan melihat sesepuh berjubah hitam bergegas. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang kosong ini segera hancur menjadi garis retakan hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya. 10 boneka setan bumi di belakang telah berubah menjadi warna logam biasa pada saat ini. Jelas, semua energi mereka telah terkuras. Boneka belaka sebenarnya juga berpikir untuk menghentikan aku yang lama. Pria tua berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat boneka setan langit, yang telah berubah menjadi cahaya kemasan. Tinjunya terkepal dan dia melemparkan pukulan tanpa gerakan mewah. Dentang. Keduanya bertabrakan dengan ledakan. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Beberapa ahli kelas Douzong segera merasakan tenggorokan mereka menjadi manis. Ekspresi terkejut dengan cepat menutupi wajah mereka. Ini hanyalah gelombang remanen dari pertempuran. Namun, mereka sudah tidak mampu menanggungnya. Pertarungan di level ini benar-benar terlalu menakutkan. Kedua tinju bertabrakan. Tubuh tetua berjubah hitam itu bergetar. Dia melihat ke Sky Demon Puppet, yang mundur 2 langkah. Matanya sangat suram. Meskipun dia bisa menekan boneka ini, kekuatan menakutkan yang terakhir menyebabkan dia diam-diam terkejut. Boneka sebenarnya bisa mencapai level ini. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Selama pria tua berjubah hitam dan boneka setan langit terlibat dalam pertempuran besar yang mengguncang bumi, pria berambut putih juga muncul di udara di atas altar. Matanya seram saat dia menatap Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa artinya selalu ada seseorang yang lebih besar. Kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendominasi generasi muda. Pria berambut putih itu melangkah di udara. Aura ganas menyebar di langit. Dari kelihatannya kekuatannya, dia sebenarnya adalah bintang 2 Douzun. Dia memang 1 bintang lebih kuat dari Xiao Yan. Pria berambut putih itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya setelah tawa keras terdengar. Cahaya keemasan terang melonjak. Segel tinju cahaya keemasan yang berukuran ratusan kaki terbentuk dalam mode seperti kilat. Setelah itu, ia membawa kesombongan yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xiao Yan di altar seperti halilintar. Suara rendah dan dalam dari udara yang diledakkan terpisah dipancarkan kemanapun tinju itu lewat. Pukulan Tyrant Phoenix Surgawi. Tubuh Xiao Yan bergerak saat ia melihat tinju menakutkan yang datang bergegas dari langit. Dia juga muncul di udara.
Segel dengan cepat diganti dengan tangannya. Jejak telapak tangan juga muncul dengan kecepatan seperti kilat. Membalikkan segel tanah, segel. Telapak tangan yang cerah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, tiba-tiba bergegas keluar dan bertabrakan dengan keras dengan kepalan cahaya kemasan pria berambut putih itu. Segera, badai yang menakutkan menyapu di tengah ledakan hebat. Bang! Angin menyebar. Bahu Xiaoyan hanya bergetar sebelum dia menyelesaikan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya ke arah pria berambut putih di langit dan berbicara dengan lemah, saya tidak memenuhi syarat untuk mendominasi. Kamu, juga tidak memenuhi syarat. Petik 2. Aku hanya akan melihat seberapa keras mulutmu saat aku mengalahkanmu nanti. Pria berambut putih itu tertawa dingin. Kilatan tajam melintas di matanya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Phoenix menyebar. Sayap Phoenix mengepak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat berlipat ganda. Itu muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Teknik tinju sombong dicurahkan tanpa ditahan. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan ketika dihadapkan dengan badai seperti serangan pria berambut putih itu. Douqi yang luas dan perkasa dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Api ungu coklat itu seperti pakaian api di permukaan tubuhnya. Setiap kali pria berambut putih melepaskan serangan sengit, itu akan diterima dengan paksa olehnya dengan metode langsung yang paling langsung. Douzun bintang 2 saja masih tidak memiliki kualifikasi untuk memaksa Xiao Yan mundur. Bang bang bang. Dua sosok di langit secara langsung memulai pertempuran fisik yang paling intens dan kejam. Tinju bertemu daging. Angin yang menakutkan akan menyebabkan udara di sekitarnya runtuh selama setiap pertukaran. Suara angin deras yang tajam terus muncul tanpa henti. Wajah pria berambut putih itu berangsur-angsur menjadi serius setelah pertarungan yang sangat biadab ini. Tubuhnya yang sebenarnya adalah Heaven Demon Phoenix dan dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Namun, Xiaoyan tidak merasa tidak nyaman saat bertabrakan dengannya. Sebaliknya, Xiaoyan menjadi semakin garang saat dia bertarung. Seolah-olah kekuatan tubuh fisik yang terakhir tidak kalah dengannya. Saya tidak percaya bahwa Anda, manusia biasa, benar-benar berani bersaing dengan saya, surga setan Phoenix, dalam hal kekuatan tubuh fisik. Sebuah keganasan melintas di mata pria berambut putih itu. Angin telapak tangannya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Xiaoyan masih tidak mundur dalam menghadapi serangan sengit dari pria berambut putih ini. Matanya juga mengambil kesempatan untuk terus menyapu sekelilingnya ketika mereka bertukar pukulan. Matanya tiba-tiba mengeras sesaat kemudian. Tempat di mana mata Xiaoyan menjadi terfokus adalah tempat di mana Feng Qing'er berada. Pada saat ini, dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar ungu samar darinya. Segera, darah ditangguhkan di depannya. Wajah Feng Qing'er muram saat dia melihat darahnya. Jarinya diwarnai dengan itu. Setelah itu, ia mulai menggambar dengan lembut di depannya. Sesaat kemudian, simbol misterius muncul di langit. Saat simbol ini muncul, seolah-olah ada teriakan Phoenix samar yang bergema di seluruh tempat ini. Teriakan Phoenix ini mungkin sangat samar tapi itu menyebabkan jiwa kelompok Xiaoyan bergetar hebat ketika jatuh ke telinga mereka. Menggunakan darah sebagai kontrak sebagai segel, memanggil jiwa leluhur. Feng Qing'er dengan hormat berlutut di langit. Setelah kata-katanya terdengar, simbol itu tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya ini mengalir turun dari langit sebelum perlahan-lahan mendarat di dataran merah cerah. Bang! Tanah tiba-tiba bergetar pada saat ini. Segera, semua orang terkejut melihat bahwa tulang Heaven Phoenix di dataran sebenarnya mulai bergerak perlahan pada saat ini. Dengan goyangan tulang-tulang ini, aura sunyi yang berasal dari zaman kuno mulai tiba-tiba menyebar. Douqi yang beredar di dalam tubuh kelompok Xiaoyan tiba-tiba mulai sangat lamban. Ini adalah kekuatan sisa dari surga kuno Phoenix. Wajah kelompok Xiaoyan segera berubah setelah merasakan kekuatan besar dari aura ini. Tidak perlu memberi isyarat kepada mereka. Mereka semua buru-buru meninggalkan medan pertempuran mereka sendiri dan mundur menuju altar. Wajah mereka sangat jelek. Aura sepi ini perlahan naik. Akhirnya, itu melilit tubuh Feng Qing'er di langit. Tubuhnya yang halus bergetar dan cahaya keemasan berkedip di matanya. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan yang megah, bersama dengan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia, bergegas menuju kelompok Xiaoyan di altar. Di hadapan energi yang menakutkan ini, hati kelompok Xiaoyan juga tiba-tiba tenggelam. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk menyerang bersama, sosok kecil yang lembut perlahan muncul di depan mereka.
Suara tenangnya meletus menjadi semacam tekanan yang bahkan lebih menakutkan daripada Phoenix surga kuno saat ini. Jiwa leluhur surgawi Phoenix ya, sayangnya, jiwa leluhur naga Void kuno milikku ini tampaknya sedikit lebih kuat. Bab 1250, Pertarungan Jiwa Leluhur. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu, tiba-tiba menghilang ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan destruktif itu menghilang. Kelompok Lindong mengungkapkan ekspresi terkejut dia melihat sosok kecil yang indah di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix surga kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tianhuo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang-tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak terduga bahwa naga Void kuno dan Phoenix surga kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya dua orang besar ini setidaknya berada di kelas Doseng ketika mereka masih hidup. Naga kekosongan kuno, Ziyan, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi terkejut melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa agar kelompok Xiaoyan memasuki penghalang spiritual binatang buas ini, pasti ada seseorang yang memimpin. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk pamungkas di binatang ajaib, naga kosong kuno. Namun, naga Void kuno benar-benar terlalu jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya berpikir bahwa kelompok Xiaoyan telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan Ziyan yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan naga Void kuno yang sebenarnya. Jangan panik, naga Void kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. King Er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan keras. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar gemetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga Void kuno. Kemungkinan tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga Void kuno mengetahui bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur kuno Demon Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, sebuah pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya keemasan Heaven Phoenix dengan cepat terbentuk. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah terbentuk sebelum menghapus matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayangannya yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Dihadapkan dengan serangan yang menakutkan seperti itu, Ziyan, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, mengambil dua langkah lambat ke depan. Tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan mengepalkan ini, kelompok Xiaoyan segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong runtuh. Lubang kosong hitam besar setinggi 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam sehingga bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum. Lam Ziyan ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya. Cahaya keemasan terang yang terus-menerus dipancarkan itu seperti matahari. Merusak. Wajah Feng King Er menunjukkan kepucatan ketika dia merasakan situasi Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim melintasi ruang angkasa. Dalam sekejap,
itu telah menempel pada tubuh Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan itu terang saat Phoenix mengepakkan sayapnya dan lolos dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang mencoba melarikan diri dari ruang yang runtuh, Ziyan sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga void kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Segera, tubuh naga itu terpelintir dan menjadi seperti ular sanca besar yang terjerat erat dengan tubuh besar Phoenix emas. Bang! Wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya terbentang. Segera, itu dikepal dengan keras. Retakan. Setelah mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kosong kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan kelompok cahaya berwarna emas. Guru. Wajah Feng Qing'er menjadi putih mengerikan ketika Phoenix emas hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menyebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang menyangka bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya memiliki naga kekosongan kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga void kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tersisa di dalam penghalang spiritual binatang buas ini. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di hati mereka setelah melihat Feng Qing'er, yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi." Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix. Pria berambut putih itu tidak mau mengatakannya saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia minta. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiaoyan tidak kalah dengan mereka. Sekarang setelah mereka mendapat bantuan tambahan dari naga void kuno, pihak mereka telah jatuh ke dalam kerugian. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi. Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang buas ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga void kuno. Kami akan memiliki banyak peluang. Pria tua berjubah hitam itu tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat menarik kembali. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Kami akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu menggertakkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata jahat sebelum mundur. Ziyan mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi. Dia melemparkan pukulan melintasi ruang, hanya untuk mendengar suara teredam gemuruh. Garis retak spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng Qing'er. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkan yang mengalir deras seperti kilat. Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Guru. Tabrakan ganas itu secara langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. Pergi cepat. Suara serak buru-buru ditransmisikan ke telinga Feng Qing'er dan yang lainnya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang.
Melihat bahwa pria tua berjubah hitam itu bahkan gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan semua usaha mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing, yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ziyan. Naga Void kuno ini memang luar biasa. Hanya jiwa leluhur yang remanen yang benar-benar bisa sekuat ini. Tubuh Ziyan gemetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajahnya yang kecil juga sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya setelah melihat ini. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja, jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Ziyan dan berkata, tenang, orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix bagaimanapun caranya. Ziyan berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga Void kuno dapat mengirim beberapa ahli dalam suku surga setan Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan berkata, kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix terlebih dahulu. Kalau tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama lagi. Petik 2. Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Baru saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Ziyan ketika memancarkan cahaya intens yang mencolok. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Ziyan saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi benda ini terlalu menakutkan. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya harus mendapatkan sesepuh dalam suku untuk membantu menanganinya, bisik Ziyan. Karena kita sudah mendapatkan barangnya, mari kita pergi. Saya ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Do kelas Tian di area lain dari sisa-sisa. Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Do kelas Tian.